niat totong amar guru tuho ai ho ale Yesus si hakam sudena napuna awon ai ho ale Yesus si hakam sudena napuna awon. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara tetap merasakan berkat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kita akan mendengarkan renungan Selasa 5 Juli 2022. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini dari 1 Tawarik 29 ayat 17. 1 Tawarik 29 ayat 17 saya akan membacakan untuk kita. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah Allah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud menunjukkan cintanya kepada Tuhan, setianya kepada Tuhan. Ketika dia sudah merasakan betapa hebatnya perjumpaannya dengan Tuhan. Ketika dia sudah merasakan mujizat-mujizat, pertolongan, keselamatan yang dari Tuhan baginya. Dia sungguh memiliki sukacita yang luar biasa. Dia sungguh mengasihi dan semakin mengasihi Tuhan. Daud mencintai Tuhan. Daud sungguh memperhatikan pembangunan bait Allah. Dia mempunyai kerinduan, mempunyai cita-cita supaya bait Allah boleh berdiri kokoh dan megah. Itu rencananya, itu cita-citanya, itu kerinduannya. Namun bukan dia yang diberikan Tuhan kesempatan untuk membangun, melainkan anaknya Salomo nantinya. Tapi Daud dengan penuh sukacita memberikan persembahan syukurnya kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, bahkan mempersiapkan apa yang menjadi bahan-bahan yang berkualitas untuk membangun bait suci kemudian. Daud di sini menunjukkan, mengatakan dengan jelas, mengaku dengan jelas bahwa dia mengetahui Allah adalah yang melihat hati terdalam, yang mengetahui setiap orang apakah dia tulus, apakah dia sungguh-sungguh, apakah dia benar-benar mengasihi, mencintai Allah lewat hidup dan kehidupannya. Maka Daud mengatakan, aku tahu Tuhan, Engkau penguji hati. Engkau yang melihat hati, bukan melihat wajah manusia, bukan melihat status manusianya, tapi Tuhan melihat apa yang terkandung dalam hati setiap pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan ini juga mau mengingatkan kita bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, apa yang melatar belakanginya? Apa yang menjadi motivasi kita membawa persembahan kepada Tuhan? Adakah hatimu tulus membawa persembahan kepada Allah? Adakah jiwamu terbuka mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan? Adakah persembahan syukurmu
adalah karena mengenal berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, dan tiba saatnya saudara akan mengagungkan namanya, mendukung pelayanannya, bahkan melalui persembahan-persembahan yang boleh kita persembahkan. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Mari kita tulus datang menghadap Tuhan, membawa persembahan-persembahan kepada Tuhan, sehingga persembahan itu adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan itu adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Persembahan itu adalah persembahan yang hidup. Sebagaimana dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Dari hati kita ini harus terpancar ketulusan. Dari hati kita yang terdalam harus lahir ketulusan, kerinduan bertemu dengan Allah, kerinduan mencari Allah, kerinduan mengucap syukur kepada Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang hebat, karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, karena Allah kita adalah Allah yang peduli, karena Allah kita adalah Allah yang setia, karena Allah kita adalah Allah yang selalu hadir, siap sedia, berjaga di sepanjang waktu, memberikan pertolongan, memberikan sukacita, memberikan anugerah, mujizat, sehingga kita boleh melewati segala hidup dan kehidupan kita. Jika kita ada sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka mari bersyukur kepada Allah. Mari mengaku bahwa Allah itu sungguh sangat baik dari setiap hidup dan kehidupan kita. Mari juga menghitung berkat-berkat Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Kesetiaannya memelihara kita di sepanjang hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, semangatlah untuk melayani Tuhan. Persembahkanlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan semua totalitas hidup kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat berkarya, melayani Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang melihat isi hati kami. Engkau adalah Allah yang menginginkan kami boleh tulus datang menghadap-Mu. Kami boleh mengenal berkat-berkat-Mu, karya kemahabesaran-Mu yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Ketika kami datang bersyukur kepada-Mu, hendaklah persembahan syukur kami bawa dari ketulusan kami, bahkan dari pengakuan kami bahwa Tuhan adalah sumber hidup dan kehidupan kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman hari ini. Jadilah mereka kuat, jadilah mereka semangat, melanjutkan hidup dan kehidupannya, melanjutkan segala aktivitasnya, melanjutkan segala pekerjaannya, mengandalkan nama Tuhan, mengundang Tuhan dalam setiap proses kehidupannya. Karena di dalam Tuhan kami beroleh kekuatan, kami beroleh kesempurnaan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit pada hari ini. Engkaulah yang menyembuhkan. Engkaulah yang memberkati proses penyembuhan, pengobatan mereka. Makanan, minuman, obat-obatan yang boleh mereka makan, pakai, konsumsi. Jadilah itu mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Oleh karena kasih Tuhan, mujizat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara kami yang merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka ketika mereka sudah berumah tangga bahkan dalam waktu yang lama. Mari Tuhan menjawab doa mereka. Mari Tuhan menjawab pergumulan-pergumulan mereka. Bahkan anak-anak Tuhan yang mencari universitas di mana mereka harus menambah ilmu. Kiranya Tuhan menunjukkan sekolah yang boleh mereka minati, universitas yang boleh mereka minati, sehingga dengan sekolah dan universitas tersebut mereka boleh menerima ilmu pengetahuan dan mereka boleh berkhidmat untuk melanjutkan kehidupan mereka ke depan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah kami akan segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami tetap menghimbau saudara-saudara supaya tetap memelihara protokol kesehatan, semangat selalu di dalam Tuhan. Horas.